Oke teman-teman, pada tugas kelompok ini kan tugasnya itu mencari menganalisis kasus menggunakan metode 5W1H terkait ancaman digitalisasi pemerintah. Apakah dari teman-teman ada yang mau mengajukan isu yang berkaitan dengan kasus tersebut? Ya, ini teman-teman, saya punya isu yang bisa kita angkat untuk kita masukkan ke dalam tugas pada kesempatan malam ini, itu mengenai kebocoran data Dukcapil di tahun 2022. Nah, itu pas dengan tema dari tugas kita, yaitu tentang potensi ancaman digitalisasi pemerintah dan strategi mengatasinya. Itu gimana? Ada yang lain yang punya ide? Izin menambahkan isu dari saya mendapatkan sebuah berita di mana terdapat sebuah kebocoran data sebesar 347 GB diduga berisi dokumen rahasia dari sekitar 21.000 perusahaan seperti KTP, NPWP, komisaris direksi, KTP pemegang saham, paspor, akta izin usaha, laporan keuangan, rekening koran, dan data sensitif lainnya. Mungkin itu juga berkaitan dengan topik isu yang akan kita angkat nanti tentang tugas kita. Mungkin ada teman-teman ada saran atau pertanyaan yang mungkin menyaut tentang tema ini. Ada ide lagi nggak? Kira-kira kalau misal dari dua ini bisa cukup buat kita bandingkan, mending kita ambil antara kedua ini, kita cari W5W satunya, langsung kita aja. Terkait sama isunya Mas Diko ini, kenapa ini Mas? Masalah ini bisa terjadi? Untuk masalah kebocoran data di Dukcapil tadi bisa terjadi itu karena ada ransom dan hack ke dalam sistem di Dukcapil, dan itu menyeluruh ke seluruh Indonesia. Informasi yang saya dapat dari berita itu, data 279 juta penduduk Indonesia dijual di dark web. Terus yang kedua itu, data-data yang bocor itu meliputi NIK, KTP, BPJS, dan riwayat kesehatan. Mungkin itu karena lemahnya enkripsi dan kontrol akses yang ada di Indonesia ini, sehingga ransomware dan hacker mudah saling masuk ke dalam sistem-sistem pemerintahan. Kemudian saya mau menanyakan bagaimana kejadiannya itu buat tentang studi kasusnya Mas Ardi. Gimana tadi? Ya, Benar. Ya, tentang viral dugaan kebocoran 347 GB. mengapa kebocoran itu terjadi? Menurut saya juga anggapan saya yang dapat itu datanya adalah diduga karena adanya celah keamanan seperti SQL injection atau kelemahan lainnya. Tapi sumber aslinya belum diketahui jelas dan sedang ditelusuri oleh forensik digital. Mengapa Kominfo merespon? Ya, karena isu ini menyangkut data pribadi dan data sensitif dari banyak pihak, sehingga membutuhkan penanganan keamanan nasional digital. Itu Mas Yuda. Tadi penyebabnya belum ketemu ya Mas? Ya, masih ditelusuri oleh forensik digital. Kalau Mas Diko sudah ketemu. menemukan ya bahwa itu tadi ransomware dan hacker itu mudah banget untuk mengakses sistem pemerintahan kita. Karena ini kan judulnya hampir sama ya, kebocoran data. Yang satu sudah ketemu penyebabnya, yang satu belum. Ya. Lebih baik kita yang ambil isu yang mana nih teman-teman? Mending Yang sudah ada. Dukung Mas Diko juga. Oke, kalau itu itu kita ambil isu yang saya angkat tadi aja, tentang kebocoran data di Dukcapil tahun 2022.
langsung ke Ya, langsung ke 5W1 kan. takon gue takon tentang 5W1 hari gitu. Iya. Oh ini sih. Mas Diko, itu Ya. kejadiannya pas kapan kalau boleh kita tahu itu? Sebenarnya ini tuh tidak ada konkret waktu yang pas karena ini terjadi hampir dalam setahun. Waktunya nggak mesti kayak seminggu sekali, tapi dalam setahun ini diindikasikan dan memang sudah ditemukan bahwa hacker dan ransomware itu bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan. Yaitu tadi sudah bisa kita teliti juga mengenai berapa data yang bocor, meliputi apa saja, dan penyebab utamanya juga sudah diketahui. Berarti bisa dikatakan itu waktunya belum tahu toh? Iya, Nah, yang pasti dalam kurun waktu setahun di tahun 2022 itu banyak sekali data yang bocor dan pemerintah sudah mulai mendeteksi bahwa memang ada ransomware dan gerakan dari hacker untuk membobol sistem keamanan pemerintahan kita. Nah ini Mas, terus terkait udah adanya kecurigaan terhadap masalah ini, terus peran pemerintah yang sudah dilakukan itu apa sekarang? Untuk peran pemerintah sendiri, itu pemerintah sudah membentuk tim cyber untuk bisa membuat perlindungan kepada sistem-sistem yang ada di pemerintahan kita. Gitu. Cuma memang masih lemah keamanan ini, jadi mungkin butuh literasi digital atau pengembangan teknologi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi pemerintah sudah melakukan langkah awal ya, untuk Ya, betul. handle masalah ini. Dan sepertinya di tahun ini sudah terminimalisir kasus peretasan data itu. Memang arahnya itu di 2022 dan sampai hampir di tahun 2024. Ya, berarti pemerintah terbukti untuk ada solusi awal yang dilakukan. Nah, kita kan juga sebagai ASN kan juga sebagai bagian dari pemerintah. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada nggak misal solusi kecil gitu buat peran kita menghadapi masalah-masalah cyber ini apa? Mungkin ada yang tahu cara kita sebagai ASN menghadapi ancaman cyber karena kita kan bukan di bidangnya. betul. Kalau saran mungkin bisa ya ke pemerintahan. Jadi kalau dari saya itu ada peningkatan keamanan cyber itu ada sistem namanya Zero Trust, terus enkripsi dan audit berkala. Cuma saya sendiri kurang paham bagaimana. Cuma di negara-negara lain itu sudah memakai sistem tersebut. Jadi keamanan data warganya dan pemerintah itu terjamin aman. Mungkin kalau sebagai ASN bisa dengan pelatihan digital, pelatihan ASN dan edukasi publik itu sebagai langkah awal kita untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Seperti meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, betul. Jangan asal menyerahkan data ke sembarang web. Nah, itu pemicu utamanya biasanya sih. Mungkin juga sebagai ASN kita ya juga memberikan pemahaman pada masyarakat juga tentang pentingnya literasi digital toh. Nah, mungkin itu sepele, tapi itu bagi kita dampaknya itu sangat gimana ya, besar dan manfaatnya juga banyak. Jadi kita sebagai ASN ya melayani masyarakat dengan memberikan pemahaman pentingnya literasi digital bagi zaman sekarang ini kan musim apa-apa digital semua toh. Betul. Ya itu tadi, digitalisasi itu selain membuka peluang besar bagi kita untuk belajar, tapi juga timbul juga resiko-resiko baru seperti kebocoran data, serangan cyber, dan hoax digital. Jadi memang masyarakat harus pintar-pintar dalam menghadapi digitalisasi tersebut, termasuk kita sebagai ASN.
Isi. Ya sudah. kasih dulu. Langsung begini Cok. Gue ngomong, yo Oke, menentukan berarti iki fix kasus. ini iki. Ini Berarti ini kita ambil dari sini. jadi langsung ke lima. Ya. Langsung kita eksekusi aja mau satu kerja sama. Berarti iki. Iki kasih kopinya. Beda. Kan diskusi di orang-orang moderator ya. Jadi gimana kawan? Oh, berarti yang akan kita angkat ini isunya Mas Jiko ya? Betul. Ya udah. Berarti nanti kita proses bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng. Ya, kita buat apa 5W1H-nya, terus Ya. kita buat ini Paparan juga. ya susunan rencana aksi. Strategi mengatasi potensi itu. Ya, betul. Tes. Begitu. Nanti tinggal pembagian tugas sama PPT tinggal buat kerjaan terus.